Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasien yang memiliki gangguan depresi cenderung memiliki cara berpikir yang khas. Biasanya satu dan lainnya tuh mirip gitu ya. Beck sendiri dari bukunya Cognitive Therapy of Depression menyebutkan ada yang namanya depressogenic assumptions, atau bahasa gampangnya adalah rules atau aturan-aturan yang ada di dalam benaknya si klien nih, si pasien nih. Yang si aturan ini cenderung sangat rigid, sangat kaku gitu ya. Seakan-akan gak boleh belok sedikit pun, harus begitu apa adanya. Kita coba bahas, mungkin di video ini kita bahas satu dulu kali ya. Yang pertama adalah in order to be happy, untuk bisa happy, bisa senang, bisa bahagia, I have to be successful in whatever I undertake. Saya harus sukses di semua hal yang saya kerjakan, saya ambil gitu. So, emang ada orang berpikir kayak gini ya? Sebenarnya ada, mungkin, tapi karena nggak pernah kita gali secara detail, secara personal, cara berpikirnya, kita nggak tahu apakah memang ada orang punya pikiran kayak gini. Tapi kita bisa melihat dari behaviornya, dari ekspresi emosinya dan tadi behavior itu perilaku ya. Dari perilaku dan ekspresi emosinya. Itu yang paling mudah kita bisa lihat. Contohnya gimana? Kalau ada orang percaya bahwa kalau gue mesti bahagia, gue mesti sukses. Kalau ada orang yang punya belief itu atau kepercayaan itu, akan sangat jelas terlihat ketika dia mungkin nilainya jelek, atau mungkin ya tadi ya UTS-nya, UAS-nya, atau bahkan mungkin dia nggak lulus di salah satu mata kuliah atau mata pelajaran, dia pasti akan sangat drop. Mungkin akan kental sekali nuansa-nuansa negative view of self, cara pandang yang negatif mengenai diri sendiri. Nah, mungkin muncul saya bodoh, saya tidak pantas, saya tidak bernilai, saya tidak berharga, saya tidak akan sukses gitu ya. Atau negative view of future, masa depan. Melihat masa depan tuh buruk gitu ya, hopeless. Aduh, ngapain gue kuliah kalau kayak gini, kayak gak ada artinya gitu ya. So, kita gak bisa ngeliat nih cara berpikirnya, karena state of mind atau bentuk pikiran itu cuma kita bisa tahu, dicatat nih baik-baik ya, cuma bisa kita tahu persisnya kalau kita tanya dan dia jawab dan dia mengaku itu pikiran dia, dengan ini ya, tanpa bias gitu ya. Jadi benar-benar dia bisa bilang, ini pikiran gue, pikiran saya. Tapi selain cara itu, kita cuma bisa melihat dari apa yang zohir, apa yang terlihat dari perilakunya, dari ekspresi emosinya. Apalagi misalnya dalam pekerjaan, ketika orang yang sudah bekerja lalu dia dapat project, dapat tugas, dan dia coba ngerjain tugas itu dan dia failed, dia akan sangat stres banget. Stresnya nih, sebenarnya failed itu kan sangat, atau gagal itu kan sangat umum membuat kita jadi tertekan ya. Tapi ini stres itu bisa berkali-kali lipat, membuat dia benar-benar bisa jadi tadi moodnya sangat gloomy gitu ya, mendung gitu. Gloomy kan mendung ya, gelap gitu ya, suram, depressed gitu. Sangat-sangat rendah, low gitu ya, turun banget, malas ngapa-ngapain dan seterusnya. Jadi gak fokus lagi kerja. Meskipun sebenarnya kegagalan itu sendiri bukan sesuatu yang sifatnya black or white, hitam atau putih loh. Contoh misalnya nih, kalau kita gagal di pekerjaan tadi ya, di satu proyek kita gak bisa ngerjain secara full, apakah memang 100% kita gagal? Atau sebenarnya gagalnya kita itu mungkin cuma sekitar 30-40%, 60%-nya kita doing very good. Maksudnya kita ngelakuin sangat-sangat bagus, sangat-sangat solid, sangat-sangat ini ya, sesuai SOP, sesuai aturan. Tapi ada 40% yang mungkin ada miss, yang akhirnya buat kita jadi failed atau gagal di project itu. Gitu. Dan kalau kita lihat lagi, ingat lagi tadi di awal ya, rulesnya gini. Kalau untuk bisa happy, untuk bisa bahagia, saya harus sukses. Definisi sukses, kelipet tuh ya. Definisi sukses aja setiap orang tuh beda-beda. Definisi sukses saya sama sukses teman-teman tuh beda. Ada yang bagi mereka sukses adalah bisa mengasuh anak-anaknya tanpa kena penyakit yang berat, mereka sehat, bagus pendidikannya, mungkin sukses ini menurut
seorang ibu rumah tangga. Atau mungkin ada orang yang berpikir sukses itu adalah ketika dia bisa terkumpul uangnya 1 miliar di usia sebelum 30 misalnya, before 30. Atau ada orang yang berpikir sukses itu adalah ketika subscribernya banyak, atau followersnya banyak, share-nya di TikTok, di Instagram banyak gitu. Ada orang yang punya kriteria sukses yang berbeda-beda. Itu pun perlu kita cermati, ya kan? So, apa yang sebenarnya jadi indikator sukses kita? Dan apakah indikator itu sesuatu yang sifatnya pantas dijadikan indikator sukses misalnya? Dan apakah indikator sukses itu sesuatu yang sifatnya fix, tetap, atau kita bisa mengubah-ubah gitu ya? Bisa berubah. Misal ketika kita zaman SD dulu, apa indikator sukses kita? Lalu ketika kita SMA, apa indikator sukses kita? Dan seterusnya. Atau sukses itu bisa kita tarik dengan sesuatu yang lebih sifatnya lebih deep, lebih mengakar sebagai manusia, terkait dengan religious belief misalnya. Apakah harus ke arah sana atau yang lainnya? Nah, ini kan sesuatu yang sifatnya sangat-sangat luas gitu ya. Banyak sekali variabelnya. Tapi menariknya nih, sekali lagi, menariknya orang itu nggak pernah benar-benar mendefinisikan apa itu sukses buat mereka. Sehingga ketika tidak jelas kategorinya atau indikatornya, bukan kategori, indikatornya apa, akhirnya kita kadang-kadang nggak benar-benar menempatkan kata sukses itu pada pengalaman yang tepat. Misalnya gagal di project tadi ya, di kerjaan kita langsung mencap diri kita nggak sukses. Dan ketika gagal di mata pelajaran tertentu atau dapat nilai jelek, langsung gue gak sukses. Apakah emang yang kita maksud sukses adalah kita harus lulus 100% di semua pelajaran? Atau yang sebenarnya kita, kalau kita gali, kita sebenarnya sukses kita itu bukan sekedar itu. Sukses bagi kita adalah sesuatu yang sifatnya lebih nanti, lebih besar, lebih big. Misalnya kita mau punya karya yang bermakna gitu. Kita mau membuka lapangan pekerjaan. Atau mungkin sukses kita adalah sesuatu yang sifatnya bukan cuma sekedar gagal di project atau berhasil di project, tapi suksesnya adalah kita pengen jadi CEO gitu. Jadi definisi sukses saya pikir salah satu hal yang bisa membantu pasien-pasien depresif yang memiliki pola pikir yang sangat rigid. Supaya saya bisa happy, bisa bahagia, saya perlu sukses. Lalu berikutnya adalah, artinya kalau definisi kita sesuatu yang lebih besar, lebih major, lebih jauh gitu ya, apakah kegagalan atau batu sandungan sekarang itu sesuatu yang meaningful atau yang bermakna berat atau bernilai besar banget, atau sesuatu ya tadi batu kerikil aja? Sama kayak misalnya kadang-kadang saya suka ngajak pasien itu merefleksikan pengalaman di masa lalu. Ketika dia mungkin mulai ikut punya hobi tertentu, suka bola misalnya, saya tanya, emang kamu main bola pernahkah kamu kalah atau awal-awal bermain? Atau pernahkah kamu nendang terus gak gol gitu? Atau kamu gol bunuh diri gitu? Kalau iya, apakah kamu melabeli diri kamu gak sukses? Kebanyakan mungkin akan menilai enggak, saya cuma bermain buruk aja di game itu. Karena banyak sekali game-gamenya gitu kan. Kalau main bola gitu banyak sekali permainan, bukan cuma satu game, banyak sekali permainannya, dan sangat rugi ketika cuma fokus di satu mainan itu gitu. Sedangkan masih banyak hal lain yang bisa dikejar gitu ya, dilihat, bukan dikejar, sorry ya. Dan di permainan lain kita mungkin akan, kalau kita terlatih gitu, kita mungkin akan melihat kita tuh bisa bermain cukup baik gitu ya. Kebanyakan seperti itu kalau memang biasanya hobi atau ikut klub bola. Atau misalnya di luar olahraga, mungkin dalam hal bersosialisasi, adakah pengalaman ketika kita bersosialisasi dan kita mungkin ketemu teman yang ya nggak solid gitu grupnya, atau dia toksik gitu. Terus apa yang kita lakukan dulu zaman kita sekolah? Apakah kita menyerah di situ dan seakan-akan kita mulai beli, udah saya nggak punya teman? Mungkin iya, ada beberapa orang seperti itu, tapi mungkin kebanyakan ya udah move on aja ke cari yang lain gitu. Kita pengalaman masa lalu yang bisa kita reflect atau kita pelajari, kita cari hikmahnya,
itu akan sangat beneficial, punya banyak manfaat ketika kita mau membongkar aturan yang rigid ini. In order to be happy, I have to be successful in whatever I undertake. Pertanyaan berikutnya adalah, benarkah ketika kita sudah sukses kita pasti happy? Kalau kita lihat, mungkin kalau kita yang belum pernah sukses gitu ya, kita melihat orang yang pernah sukses, apakah orang yang sukses pasti happy? Apakah artis-artis itu pasti happy gitu ya? Kalau kita memang punya kategori sukses adalah terkenal misalnya, apakah bos-bos itu pasti happy? Atau justru orang-orang yang, mohon maaf ini tanpa merendahkan siapapun, sebagai contoh aja, orang-orang yang mungkin hidup sehari-harinya di atas gerobaknya dia, dan di atas gerobaknya dia nggak sendiri, malah dia bawa keluarganya dia, ada istrinya, ada beberapa anaknya, dia kok kayaknya lebih tanpa beban gitu ya, ceria aja, ketawa-tawa main sama anaknya gitu. Atau yang lebih happy mungkin orang-orang yang tadi ya, jaga warung, mungkin gajinya mungkin nggak seberapa, atau mungkin orang-orang yang pekerjaannya misalnya marbot masjid itu ya. Sekali lagi tanpa mendiskreditkan posisi atau profesi atau orang tertentu, saya tetap hormat sama mereka, sama semua orang. Bisa jadi mereka jauh lebih happy loh dibandingkan orang yang sukses dalam definisi secara umum, secara harta, secara ketenaran gitu. Ya gak sih? Ada gak sih teman-teman atau pengalaman teman-teman ketika ngeliat orang lain itu yang mungkin kita lihat dia tuh masuk ke dalam kategori gak sukses gitu ya, tapi kok hidupnya enjoy aja gitu ya, hidup enjoy tanpa beban, gak ada utang, hidup secukupnya gitu ya, gak terlalu banyak mau, terus mati tenang gitu ya, keluarga baik-baik aja, gak ada yang macam-macam, anaknya, istrinya, mati masuk surga, masya Allah gitu. Ya ini sekali lagi banyak saya ambil dari pengalaman ketemu pasien juga, dan juga pengalaman pribadi plus dari sumber-sumber buku-buku yang saya baca. So, benarkah yang sukses pasti happy atau enggak? Atau kita tanya sama kita sendiri gitu, atau mungkin pasien depresi, pernah nggak ada pengalaman di mana dirimu biasa aja, nggak menonjol, nggak dapat ranking, bukan yang viral, bukan yang terkenal lah gitu lah ya. Sekarang kan katanya viral ya kata-katanya. Tapi kok kita baik-baik aja hidup kita, seneng aja gitu. Justru malah ketika kita dapat posisi tertentu, kok rasanya gundah gulana aja gitu. Supaya sekali lagi ini tujuan untuk membongkar rigid idea. In order to be happy, I have to be successful in whatever I undertake. Ya, dan mungkin terakhir, apakah memang semua orang pasti selalu sukses di apapun yang diambil? Ya enggak. Kayaknya enggak ya. Pasti akan ada orang-orang yang failed. Para peneliti pun pasti gitu. Oh ya, tengoklah beberapa peneliti populer, Thomas Alva Edison, siapa lagi ya, Graham Bell, yang kalau nggak salah dia perlu ribuan kali percobaan sampai akhirnya solid penemuannya. Dan mungkin beberapa tokoh yang lain yang mungkin dalam hal selain penemuan gitu ya, mungkin dalam pemerintahan, dalam kepemimpinan, mungkin tokoh influencer, pasti akan banyak sekali kesalahan yang dia buat. Satu lagi, kan tadi kan rules-nya yang rigid ini yang perlu kita bongkar adalah in order to be happy, I have to be successful. Saya perlu sukses supaya bisa happy di semua hal. Pertanyaannya, emang kenapa sih kalau nggak happy? Apa buruknya kalau kita nggak happy? Kita nggak bahagia tuh apa buruknya? Apakah seburuk itu? Dan pertanyaan berikutnya lagi, banyak pertanyaan kan. Human mind, pikiran manusia itu memang didesain untuk curious, untuk berpikir, untuk cari tahu, untuk penasaran. Makanya dalam Quran yang Muslim ya, suka banyak pertanyaan bikin kita curious. Tidakkah kamu melihat penciptaan bumi dan langit misalnya? Tidakkah kamu melihat penciptaan unta? Nah, kan kita supaya kita curious dong. Memang penciptaan bumi dan langit itu gimana sih? Ada apa sih? Gitu. Baik lagi, emang kenapa kalau kita nggak happy? Apa buruknya? Dan emang pas
pasti kalaupun kita nggak happy gitu ya, ataupun kalaupun kita happy akan happy terus. Emang enak happy terus? Bosan kali ya, makanya ada yang bilang life is never flat, supaya nggak bosan. Karena kalau happy terus bosan. Maksudnya gimana tuh? Contoh deh, main game, main FIFA misalnya, atau main apalah gitu ya, pertandingan, terus kita menang terus tuh di game itu, bosan kan waktu? Kita perlu ada challenge-nya, perlu ada step-stepnya sampai kita merasa tertantang terus gitu. Sama kayak hidup, kalau misalnya seneng terus kan gak enak, bosan gitu, boring gitu. Makanya sama pasangan juga pasti akan ada berantem, dan berantem itu berkah. Kalau nggak berantem boring gitu nanti lama-lama gitu. Asal berantemnya produktif ya, terus berantem baikan. Dan manusia emang didesain dengan wide range of emotion, berbagai jenis emosi, dan itu sangat-sangat manusiawi. Mau sedih, marah, benci, cemburu, ya, takut, happy, that's very human ya gak? Manusiawi banget gitu. So mudah-mudahan dapat banyak pelajaran teman-teman dari video ini. Kalau emang iya, tolong disebarkan, semoga jadi amal jariah buat kita semua. Oke, so semoga bermanfaat. Lain kali kita ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, komen, follow Mind Institute. Terima kasih. Firman Ramdhani, psikolog, Mind Institute cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.